Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Salsnabila dari kelas 2B, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis salah satu tokoh publik dalam lensa teori psikologi kepribadian. Kepribadian merupakan aspek mendasar yang membentuk bagaimana cara berpikir, merasa, dan bertindak pada setiap individu. Salah satu tokoh yang menarik untuk dianalisis ini adalah Ahmad Dhani. Siapa itu Ahmad Dhani? Ahmad Dhani dengan nama lengkap Ahmad Dhani Prestio, itu dia lahir pada tanggal 26 Mei tahun 1972 di Surabaya. Ia dikenal sebagai musisi legendaris Indonesia karena sejak muda dia sudah menunjukkan ketertarikan dan bakatnya dalam dunia musik, yang mana hal itu menghantarkannya untuk membentuk sebuah grup band bersama teman-teman SMA-nya di Surabaya. Grup band ini bernama Dewa 19. Selain sebagai musisi, Ahmad Dhani juga merupakan seorang produser yang telah memproduseri banyak artis-artis penyanyi papan atas seperti Ariel Lasso, Once, dan Mulan Jamila. Serta Ahmad Dhani juga membangun sebuah label musik yang bernama Republik Cinta Manajemen (RCM). Ahmad Dhani juga turut berkecimpung terjun ke dunia politik, yang mana ini dimulai sejak tahun 2016 atau tahun 2017. Dia mencalonkan diri sebagai wakil bupati Bekasi, namun sayangnya ia gagal. Dan pada tahun 2024 kemarin resmi menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Ahmad Dhani ini dikenal dengan kehidupannya yang penuh kontroversi, termasuk kontroversi dalam bidang hukum. Salah satu kasus yang menjeratnya itu adalah kasus ujaran kebencian yang terjadi pada tahun 2018-2019 yang membuat dia divonis penjara selama 1 tahun pada saat itu. Karena kehidupan Ahmad Dhani yang penuh kontroversi dan kreatif, inovatif, serta penuh kontradiktif, maka Ahmad Dhani menjadi sosok tokoh yang menurut saya menarik untuk dianalisis kepribadiannya melalui dua perspektif teori psikologi kepribadian. Yang pertama yaitu teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Yang kedua ada teori Big Five Personality Traits yang dikembangkan oleh McCrae and Costa. Selanjutnya kita masuk ke psikoanalisis Sigmund Freud. Nah, teori psikoanalisis ini dikembangkan oleh Sigmund Freud, di mana teori ini menekankan bahwa kepribadian itu dibentuk oleh dorongan atau motivasi bawah sadar dan dari pengalaman masa kecil, serta dorongan naluriah seperti seks dan agresi, dan konflik batin antara tiga struktur utama kepribadian, id, ego, dan superego. Struktur kepribadian yang pertama adalah id. Id ini merupakan bagian kepribadian yang paling primitif, yang mana dia bekerja mengikuti prinsip kesenangan. Id berusaha mengejar kesenangan tanpa mempertimbangkan situasi eksternal. Id ini mencakup dengan dorongan seksual, dorongan hidup, dan dorongan agresi. Nah, pada Ahmad Dhani tampak jelas bahwa dorongan id ini begitu kuat, ya, dimana dia tuh sering menyampaikan pendapatnya secara langsung dan belak-belakan, bahkan ketika hal tersebut bisa memicu suatu kontroversi, sebagaimana pernyataan-pernyataan kerasnya terhadap lawan politik atau pada kelompok masyarakat tertentu, yang mana hal itu menunjukkan impuls spontan, dorongan impuls spontan yang tidak diregulasi atau kurang diregulasi oleh norma sosial. Yang kedua ada ego. Ego ini beroperasi mengikuti prinsip realitas. Ego ini merupakan mediator atau penghubung antara id dengan tuntutan rasional dan realistik. Ego ini merupakan mediator antara id, dorongan, realitas dengan moral atau superego. Id ini berusaha untuk
memenuhi keinginan id dengan mempertimbangkan realitas dan nilai-nilai moral. Nah, pada Ahmad Dhani ini bisa diamati bagaimana ego bekerja sebagai penengah antara id dan superego. Contohnya itu dalam banyak lirik lagu Dewa 19 atau lagu solonya, yang mana Dhani ini mengekspresikan konflik atau emosinya melalui musik. Di sini ego tuh berfungsi sebagai penyeimbang dengan menyalurkan dorongan primitifnya melalui seni, yang mana seni itu dapat diterima oleh masyarakat dan mendukung eksistensinya di dunia musik. Yang ketiga ada superego. Superego ini disebut juga dengan nilai-nilai moral. Adalah kekuatan moral dan etika dari kepribadian yang beroperasi di daerah sadar yang mengikuti prinsip realistik sebagai lawan dari prinsip kesenangan id atau prinsip realitas ego. Nah, pada Ahmad Dhani, superego ini terlihat ketika dia mempertahankan nilai-nilai moral yang menurut dia itu benar, yang ia anggap benar. Ia bahkan tidak segan memperjuangkan prinsip moral menurut versinya sendiri, bahkan jika hal tersebut bisa membuat dia berhadapan dengan aparat hukum atau masyarakat mayoritas. Selain 3 struktur utama kepribadian, Freud juga menjelaskan mengenai mekanisme bahwa individu itu melakukan berbagai mekanisme sebagai bentuk upaya atau usaha dalam mengatasi kecemasan akibat konflik internal id, ego, dan superego. Beberapa mekanisme yang akan dibahas yaitu ada rasionalisasi, proyeksi, sublimasi, dan displacement. Yang pertama, rasionalisasi. Nah, pada Ahmad Dhani ini tampak ketika pernyataan kontroversialnya dikritik. Dhani kerap menyatakan bahwa ia melakukan hal itu karena berjuang untuk kebenaran, atau dia bilang itu sebagai bentuk kebebasan berpendapat, di mana hal ini bisa diartikan sebagai rasionalisasi, di mana dia melakukan sebuah upaya untuk membenarkan tindakan atau pernyataan yang mungkin tidak dapat diterima oleh secara sosial. Mekanisme yang kedua ada proyeksi. Di sini Dhani kerap menyebut kebodohan publik atau menyebut penguasa zalim sebagai penyebab masalah tanpa dia introspeksi dirinya sendiri. Ia mengalihkan sumber permasalahan ke pihak lain. Hal ini merupakan wujud dari mekanisme proyeksi untuk meredakan konflik batin. Mekanisme yang ketiga ada sublimasi. Contoh yang paling jelas pada sublimasi ini adalah bagaimana dorongan agresif atau ketegangan emosi yang dimiliki oleh Dhani itu disalurkan melalui seni musik. Nah, sublimasi itu pengalihan dorongan atau motivasi bawah sadar ke dalam bentuk simbol-simbol tertentu gitu. Misalnya di sini Dhani menciptakan lagu-lagu seperti Laskar Cinta, Roman Picisan, atau kritik sosial dalam negeri ini lucu supaya itu dapat diterima masyarakat. Dorongan atau agresinya atau kritikannya itu dapat diterima oleh masyarakat melalui media seni. Yang keempat ada displacement. Displacement atau pengalihan. Dhani mungkin tidak bisa langsung menyerang pihak tertentu. Tapi ia bisa mengalihkan rasa frustasinya karena tidak bisa menyerang, atau mungkin dia mengalihkan sindiran kepada pihak lain dengan melalui simbol-simbol musik atau media sosial. Dia mengalihkan rasa frustasinya ke media-media seperti simbol musik dan media sosial. Analisis berdasarkan teori Big Five Personality Traits. Apa itu Big Five Personality Traits? Teori Big Five merupakan salah satu teori yang digunakan untuk menentukan kepribadian manusia yang tersusun atas trait, sehingga membentuk 5 besar dimensi kepribadian berdasarkan analisis faktor.
Teori ini dikembangkan oleh Maker and Costa, yang mana dia mendefinisikan model Big Five personality merupakan suatu bagian dari organisasi hierarki dari karakteristik kepribadian dalam bentuk 5 dimensi besar. Di antaranya, 5 dimensi di antaranya itu ada openness to experience, keterbukaan terhadap pengalaman. Dimensi ini mencerminkan seorang individu yang kreatif, berpengetahuan tinggi, cerdas, serta memiliki rasa penasaran tinggi terhadap hal-hal yang baru. Dia suka mengeksplorasi pengalaman-pengalaman baru. Tentunya ini Dani memiliki skor yang cukup tinggi pada dimensi ini. Kita ketahui bahwa dia itu suka gak pernah ragu untuk mengeksplorasi berbagai genre musik. Dia suka mengeksplorasi genre musik, dan bahkan dia juga mengeksplorasi dunia di luar musik seperti dunia politik. Nah, yang dimensi yang kedua yaitu ada consciousness atau kehati-hatian. Dimensi ini mencerminkan seorang individu yang bertanggung jawab, disiplin, terarah, gigih dalam mencapai tujuannya, dan mampu menaklukkan situasi yang sulit. Nah, pada Ahmad Dhani, khususnya dalam kehidupan profesionalnya sebagai produser dan musisi, Dhani menunjukkan consciousness yang cukup tinggi karena dia sangat perfeksionis dalam produksi musik dan penciptaan lagu. Dan dia juga membangun sebuah republik cinta manajemen dan mampu mempertahankan eksistensinya di dunia musik yang sangat kompetitif ini. Namun dalam dunia politik, hukum, dan media, Ahmad Dhani ini menunjukkan perilaku yang sering dianggap impulsif dan tidak selalu mempertimbangkan konsekuensinya secara hati-hati. Ia bahkan pernah tersandung kasus hukum karena ujaran kebencian di sosial media pada tahun 2018. Ujaran kebencian kepada Ahok pada tahun 2019, yang mana ini menunjukkan kecenderungan untuk kurang berhati-hati dalam menyampaikan opini di ruang publik. Jadi Ahmad Dhani pada dimensi consciousness, kehati-hatian, dia memiliki skor sedang atau menengah menuju rendah. Dimensi yang ketiga, extraversion. Ekstraversi adalah dimensi kepribadian yang mencerminkan seorang individu yang mudah berinteraksi dengan banyak orang. Dia ramah, aktif, dan menyenangkan dalam membangun relasi antar pribadi. Bisa dibilang extraversion ini merupakan dimensi yang menunjukkan seseorang nyaman dalam perhatian sosial, nyaman menjadi pusat perhatian sosial. Nah, pada Ahmad Dhani tentunya extraversion ini memiliki skor yang sangat tinggi, di mana sejak awal karirnya ia begitu menikmati sorotan media, tampil dengan gaya nyentrik dan cenderung mendominasi panggung dan sering menjadi pusat perhatian dalam berbagai forum. Dimensi yang keempat adalah agreeableness, keramahan. Agreeableness ini merupakan dimensi yang mencerminkan seseorang memiliki perilaku yang lemah lembut, kooperatif, empatif, dan bisa membangun atau berinteraksi secara interpersonal. Nah, pada dimensi ini Ahmad Dhani menunjukkan tingkat yang relatif rendah. Ia dikenal sebagai pribadi yang keras kepala, tegas dalam mempertahankan opininya, serta memiliki gaya komunikasi yang lugas, kadang sarkas, dan kurang konformis terhadap pihak yang berbeda pendapat dengannya. Pernyataan-pernyataan kontroversial seperti kritik terhadap tokoh publik atau partai politik seringkali memicu konflik verbal di media. Nah, seperti yang terjadi baru-baru ini, Ahmad Dhani sempat tersandung kasus dan bahkan diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI atas pelanggaran etik. Yang mana Dhani itu melakukan 2 kasus. Yang pertama, dia menghina atau memplesetkan marga Pono. Yang kedua, dia mengusulkan kepada
PSSI untuk menaturalisasi mantan bintang sepak bola yang usianya lebih dari 40 tahun, kemudian menjodohkannya dengan perempuan Indonesia, yang mana hal ini dianggap merupakan sebagai bentuk dari tindakan merendahkan perempuan. Dimensi yang terakhir yaitu neuroticism, stabilitas emosi. Neurotik itu cemas. Nah, di sini neuroticism itu Neuroticism itu berperan atau merupakan bagian dari stres dan bagaimana cara individu mengelola emosinya. Lebih jelasnya, neuroticism itu merupakan dimensi kepribadian yang mencerminkan seorang individu yang tidak stabil secara emosi, sehingga mudah mengalami tekanan psikologi berlebihan dalam merespon suatu keadaan, serta tidak realistis. Nah, pada Ahmad Dhani ini menunjukkan neuroticism yang sedang cenderung tinggi, di mana Dhani ini kadang mengekspresikan kemarahan atau ketidakpuasannya itu secara terbuka dan rentan terhadap respon emosional ketika dia berhadapan dengan ancaman terhadap harga diri atau prinsipnya. Dan pernyataan marah atau membela diri pada media saat dia menghadapi kasus hukum itu menunjukkan ketidakstabilan emosi dalam situasi tekanan tinggi. Ia juga menunjukkan perubahan suasana hati atau mood swings ketika berbicara tentang kehidupan pribadinya atau konfliknya di dunia musik. Berdasarkan analisis dari dua teori kepribadian itu, kita bisa membuat perbandingan. Kita bisa melihat perbandingan dan perbedaan serta kelemahan dan kekuatan dari teori analisis kepribadian. Kelemahan teori kepribadian terhadap analisis kepribadian Ahmad Dhani. Yang pertama itu teori psikoanalisis Freud. Teori psikoanalisis Freud ini kan berfokus pada konflik bawah sadar, dinamika antara id, ego, dan superego. Dan teori Big Five ini fokusnya itu berbasis pada analisis faktor dan teori ini melihat kepribadian itu sebagai 5 dimensi yang stabil. Nah, kekuatan atau kelebihan dari teori psikoanalisis Freud yaitu teori ini dapat menjelaskan ekspresi simbolik dalam seni dan perilaku, serta cocok untuk analisis makna dan motivasi tersembunyi dari individu. Sedangkan teori Big Five ini kekuatan atau kelebihannya itu teori ini bersifat objektif, empiris, dan dapat diukur serta diuji secara ilmiah. Sehingga teori ini relevan untuk menganalisis perilaku nyata dan sifat terbuka. Dan juga relevan juga untuk diterapkan di berbagai bidang gitu. Dan kelemahan dari kedua teori ini, yang pertama kelemahan dari teori psikoanalisis Sigmund Freud. Teori psikoanalisis ini terlalu spekulatif dan subjektif, dan sulit juga diverifikasi secara ilmiah. Sedangkan kelemahan dari teori Big Five, teori ini tidak dapat menjelaskan akar motivasi, akar dari kepribadian dan dinamika dari kepribadian atau pengalaman masa kecil. Dan teori Big Five ini kurang mendalam untuk menganalisis ekspresi simbolis karena dia terlalu deskriptif sifatnya. Perbedaan terhadap aplikasi terhadap tokoh publik Ahmad Dhani yang telah kita analisis. Nah, di psikoanalisis Sigmund Freud, teori ini tuh mampu menjelaskan tentang keberanian, dorongan untuk menjadi kontroversial, gaya ekspresi ideologis yang kuat, dan makna simbolik dalam karya-karya Ahmad Dhani gitu. Sedangkan pada teori Big Five terhadap tokoh Ahmad Dhani, teori ini mampu memetakan perilaku publiknya Ahmad Dhani yang tampak secara sistematis dan terukur.
di mana teori ini dapat menghubungkan kecenderungan kepribadian dengan interaksi sosial, pencapaian karir, dan respons terhadap tekanan sosial. Nah, berdasarkan kajian analisis dan telah melakukan perbandingan mengenai perbedaan kelemahan serta kekuatan dari kedua teori, maka di sini saya menyimpulkan bahwa di sini teori yang lebih relevan dan cocok untuk menganalisis dan menjelaskan kepribadian Ahmad Dhani secara komprehensif sebagai sosok nyata melalui perilaku yang berdasarkan perilaku publiknya secara aktual. Maka di sini saya simpulkan bahwa teori Big Five Personality Traits lebih cocok dan relevan. Hal ini dikarenakan Ahmad Dhani adalah public figure dengan ekspresi kepribadian yang terbuka, yang mana gaya komunikasinya vokal serta keterlibatannya dalam dunia politik dengan kehidupan yang penuh kontroversi. Dan Big Five sendiri mampu untuk menghubungkan kecenderungan kepribadian dengan interaksi sosial, pencapaian karir, dan respon terhadap tekanan sosial. Intinya mampu menghubungkan kepribadian dengan sesuatu yang aktual dan tampak gitu. Namun meskipun dinilai lebih relevan teori Big Five untuk menganalisis kepribadian Ahmad Dhani untuk menjelaskan secara menyeluruh dan objektif kepribadian Ahmad Dhani, namun teori Freud tetap bisa kita jadikan sebagai pendekatan pelengkap untuk memahami dimensi psikologis terdalam jika ini tersedia akses atau informasi terhadap pengalaman masa kecil atau narasi internal yang lebih intim seperti relasi personal. Nah, kalau misalnya kita sudah mendapatkan akses mengenai pengalaman masa kecil dan narasi serta relasi personalnya, kita bisa menggabungkan kedua teori ini sehingga kita bisa menjelaskan atau menggambarkan suatu kepribadian itu menjadi kepribadian yang utuh. Kombinasi ini membuat kepribadian itu menjadi utuh dan menyeluruh serta kontekstual gitu. Nah, itu saja presentasi saya pada kali ini. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.